Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, selamat kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, saya saat ini berada di desa Tanjung Rejo. Nah, kita berjumpa dengan Mas Den yang Mas Den dapat cerita katanya atau dapat kabar begitu ya Mas Den ya? Iya Kang, bahwa di tempat ini ada sebuah jejak kerajaan Kang. Gitu. Iya. Ini kan di Tanjung Rejo, Kecamatan Tongas ya? Kecamatan Tongas. Ikut Kabupaten Probolinggo. Oke. Kita coba cari sumber Mas Den ya. Bener. Untuk membuktikan bahwa apakah betul dengan cerita yang dikabarkan kepada Mas Den itu berkaitan dengan kerajaan begitu. Kita cari warga saja. Sumber dari warga gitu Kang. Nah, ini teman-teman, tempatnya itu masuk dalam alternatif desa ya. Ini kan alternatif desa ya. Alternatif desa. Kalau terus ini kalau lanjut terus masuk ke Kelampok katanya. Kelampok, ya. Terus ke itu Kelampok itu nama desa. Nama desa. Dan Madakalipura. Oh gitu ya. Oke. Jadi tempat ini memang berkaitan dengan kawasan yang dikuasai oleh Gajah Mada. Benar Kang. Begitu ya Mas Den ya. Oke. Kawasan Gajah Mada. Oke. Ya teman-teman, kita dapat warung kopi ini, kita coba tanya-tanya ke warga ya. Apakah betul tempat ini berkaitan dengan kerajaan? Oke. Iya. Assalamualaikum. Kita dapatkan 3 warga asli Tanjung Rejo. Asli Tanjung Rejo. Betul ya. Pak, ngapunten, dengan siapa Pak? Asmanipun? Jamal. Jamal, Pak Jamal ya. Niki Pak Slamet kali. Lu ini 5 sini. Mas. Jadi keamanan desa Tanjung Rejo tergantung dari Bapak ini Mas. Siap. Iya. Oke, siap selalu Pak ya. Kita coba mau tanya-tanya ini. Apakah betul tempat ini atau desa Tanjung Rejo di wilayah-wilayah tertentunya begitu ada berkaitan dengan kerajaan? Bukan kerajaan Mas, cuman kata orang dulu itu di sini ini tempat persinggahan Damarwulan, diutus oleh ratunya dari Majapahit menuju Belambangan. Oh, artinya berkaitan dengan kerajaan, artinya itu kisahnya ya, kisah di zaman kerajaan begitu ya Pak ya. Oke. Pak Slamet bisa menceritakan secara detail, mungkin itu cerita turun-temurun ya atau folklore begitu ya Pak, karena Pak Slamet sendiri kan tidak mengalami hal itu. Itu gimana ceritanya? Kayaknya seru itu. Dulu katanya ya, ini sumber informasi kan dari Pak Lerap. Namanya Pak Lerap ini. Pak Lerap itu siapa? Pak Lerap ini katakanlah tokoh masyarakat di sini yang tertua. Sehingga saya copy cerita dari Pak Lerap itu dulu. Saya sering ngobrol di bawah beringin. Katanya ini di bawah beringin ini dulu tempat persinggahannya Damarwulan. Oh gitu. Jadi itu saudara ratunya berangkat Belambangan, singgah di sini sama prajuritnya. Pulangnya juga mampir di sini. Terus di sini sering terjadi barang hal-hal yang goib itu ada sering di sini. Oh, seperti apa? Sering ada penampakan ular gitu sering. Oke. Terus di daerah sini ini ada sering terjadi kecelakaan. Ya bukan kecelakaan tabrakan. Kadang-kadang para pengendara itu menghindari ada sesuatu yang dilihat. Oke. Tapi nggak ada gitu loh. Dilihat oleh mata telanjang nggak ada. Boleh ditunjukkan tempat-tempat tersebut Pak yang berkaitan dengan goib itu Pak. Ya, mohon maaf Pak yang mengganggu sebentar ya. Mari. Jadi ini dulu memang padat rumah atau gimana? Ini nggak ada dulu Mas, ini nggak ada rumah, ini sawah dulu ini. Sawah. Oh berarti penuh dengan pohon-pohon besar. Betul. Seperti apa keadaan dulu di waktu zamannya masih belum ada rumah itu? Suatu contohnya misalkan di sini dulu ada apa gitu? Pokoknya di sini dulu cuma ada tanaman bintau, kayu jaran, terus mimba itu wes. Dan semuanya pohonnya besar-besar. Ya rata-rata kayak gini nih Mas, kayak gini. Oh kayak gitu. Oke. Sudah di tempat di rumah. Oke. Ya, yang Bapak maksud dengan adanya banyak kecelakaan itu seperti di mana tempatnya Pak? Di sini sering terjadi. Oh pas tikungan itu. Tapi menurut memang tikungannya nggak begitu tajam, tapi bahaya.
Tapi rata-rata orang yang kecelakaan di sini sering melihat sesuatu. Seperti Ada apa? orang sepak bola, jadi pengendara tuh menghindar gitu loh. Oh, Ada gitu. anak sepak bola gitu loh. Jadi menghindar. Gitu. Di sini juga pernah anak sini juga katanya lihat ada anak sepak bola di sini, menghindar ngepot gitu. Terjungkal di sini. Di sini. Terus di sana dulu ada yang meninggal. Terus kapan hari itu ada seorang pengendara becak. Pas di sana mas, di toko ya, salah satunya toko. Ada pengendara becak menghindar, ada orang lewat, orang tua lewat gitu. Padahal itu sosok astral begitu Pak ya? Iya nggak gini, iya orang itu yang melihat, tapi orang-orang penumpangnya nggak melihat kalau ada orang. Artinya memang sosok astral, Iya, sosok goib begitu orang ya? goib. Oke. Selain itu Pak, penampakan apa saja Pak yang terjadi? Yang saya tahu itu, terus itu teman saya itu tadi yang Pak Jamal itu pernah dari sawah dia melihat ular katanya, melihat ular. Coba tanyakan langsung kok. Oke. Pak Jamal. Kita mungkin Dari- perlu tempatnya termasuk yang dimaksud dengan persinggahan damar ulang itu di mana Pak? Di sana di Oke. Sumberwindu. Kita mungkin coba bisa ke situ Pak. Nah teman-teman kita coba mengikuti Pak Slamet ya, yang mengingat apa-apa yang diceritakan oleh Iya, leluhur, bener kan. ya kan, dari turun temurun. Dan ini perlu diangkat Mas Den, supaya Biar para generasi muda itu tahu gitu loh. tahu cerita-cerita yang berada di Nusantara seperti itu kan. Barangkali mas butuh yang pernah ngalami ketemu sama ular. Iya nanti kita coba tanyakan Pak ya. Angkat juga. Oke. Oh jadi ini tempatnya Pak. Nah ini mas, dulu ini tempat persinggahan damar ulang dari Majapahit di Belambangan, pulang perginya mampir di sini. Makanya sama masyarakat di sini bukan makam ini kan, petilasannya. Tapi di sini memang angker dulu ini mas. Ini dulu nggak bersih kayak gini, banyak tanaman-tanaman liar, kayak pepaya, kayak serkaya, jambu gitu ya. Tapi tidak ada yang ngambil, karena memang takut. Karena kalau ngambil nanti kalau bukan masih family dari keluarga sini, maksudnya orang sini, pasti ada efeknya. Makan jambu, pasti posisi mulut nanti agak menyamping gitu. Oh. Perot gitu istilahnya. Oke. Nanti kalau sudah ditanyakan ke paranormal, coba ngobong minyan gitu. Ngobong di sini ya jelang berapa jam itu langsung sembuh. Kembali lagi seperti semula. Jadi beringinnya itu Pak, kalau menurut Pak Slamet ini beringin ini kira-kira umurnya berapa? Sudah berapa tahun? Nggak tahu, tapi kalau melihat ini ya ratusan ini mas. Oh gitu ya, Ratusan sudah tahun ratusan dia tahun itu, ya. Ya bisa Ratusan. ratusan tahun ini. Dua dulu mas. Oh ternyata dua. Nah yang sini. Itu Nah, ditebang yang- atau karena yang sini ini agak kecil dulu. Yang sering diambil buat hajatan, gitu loh. Kalau ada orang hajatan pasti kan di bawah teror kan ada selain pohon jalur, beringin, ada beringin. kayak apa namanya rantingnya itu ya. Iya, rantirannya diambil, dipasang di bawah teror. Selain jalur kan bisa gitu. Sehingga habis Habis sampai mati. di tempat ini ya, di depan kita saat ini ya. Kurang lebih di sini kalau nggak salah. Iya, di sini. Oh. Karena gitu. dulu musola ini bukan di sini, di sana dulu. Jadi musola ini termasuk dipindah atau buat baru? Buat baru. Yang dulu musola sana itu berbentuk kakap, kayak mas, kayak musolanya orang Madura. Orang-orang Sampai rumah, dahulu ya, kayak panggung ya. Gitu. Oh Dan di sana itu gitu. dulu sering orang banyak yang minat-minat di situ. Kadang mencari wangsit, kadang wirid gitu di situ. Banyak orang-orang musyafir juga. Oke. Kalau musola ini kan barusan ini kurang lebih 10 tahunan mungkin. Oke. Ada di sini. Jadi musola ini Karena masih pohon 10 beringnya tahun. Sudah ada terus dipindah sini. Oke. Ini kan petilasan ya Pak Slamet ya. Adakah peninggalan mungkin batu bata yang berkaitan dengan kerajaan ataupun artefak-artefaktual seperti batu-batu andesit, batu-batu besar begitu yang berkaitan dengan kerajaan? Enggak ada mas. Baru cuman ini termasuk ini. Ini Oh batu ini. sering disekar sama orang.
Jadi pernah ini Mas, pernah orang ngelingkai ki. oh, maksudnya melangkah batu ini, Ya sakit. oh langsung Ceritanya sakit. kalau coba diobongi di batu itu gitu. Ya diobongi di sini. Mas. Disuruh bakar sesajen lah, atau sesajen di sini. menghormati begitu ya Ah. di batu ini ya. Hmm. Kalau sekilas saya lihat ya Pak, saya sendiri yang melihat ini kan cuma batu. begitu. Iya. Ini yang di tengahnya apa melengkung atau gimana? Atau Enggak, kayak Bentar ya. biasa hamparan gitu. Hamparan. oh gitu ya. Iya hamparan. Ini ada bekas Mas. Iya itu bunga. Kalau ini kan kalau Jumat Legi mesti di Mas. dikasih kembang. bunga gitu bunga. ya. Artinya warga sini itu masih banyak yang menghormati begitu ya, dengan Bukan apa kita ya? itu menduakan yang kuasa. Tapi Oke. lebih menghormati Lebih menghormati. Ya. jejak leluhur. tanpa gitu ya. tanpa para leluhur ataupun nenek moyang kita yang sudah bersini. Mungkin ini masih hutan belantara kan gitu ya Pak Iya Slamet. betul. Babat deso istilahnya gitu ya. Ini kan pohon beringin ini kan besarnya sampai segini, terus umurnya sudah ratusan tahun kalau menurut Pak Slamet ya. Termasuk sosok-sosok astral yang katanya mengganggu di tikungan tadi, apakah juga menampakkan diri di tempat ini? Kalau yang pernah ngalami juga ada Mas. Kadang berdiri di sini, kadang bertengger di barongan di situ. Oh, di kebun bambu itu. Bertengger kata. Kalau yang teman tadi saya itu Pak Jamal itu memang ngalami sendiri sekitar antara jam 12 1 malam dari sawah melihat ular panjang. Itu besarnya seperti apa, Pak? Kayak pohon kelapa? Enggak begitu kayak kayu itu. Oh, gitu. Termasuk besar loh Pak. Besar kayak itu, panjang katanya itu. Pak Jamal itu pernah bercerita. Tapi itu Wah, jeli gitu. itu Besar. ular beneran kah atau memang ular jadi-jadian, Pak? Ya awalnya kayak ular beneran tapi hilangnya sekejap. Kata Pak Jamal. Hilangnya sekejap. Romoro hilang gitu. Tiba-tiba hilang gitu, Mas. Oh, gitu ya. Oke. Tiba-tiba hilang. Ya, Pak Jamal. Katanya juga ada prajuritnya siapa Minajinggo yang meninggal di sini. Itu mohon mungkin ada titik-titik tertentu. Prajuritnya pasukan dari Majapahit. Majapahit yang bareng-bareng sama Damarulan tuh ada yang meninggal daerah sini ya dulu tuh. Bersandar di pohon terus ditinggal. Katanya namanya Tunggul Manik. Tunggul Manik. Aku Iya. sempat dengar itu. Iya. Katanya Tunggul Manik. Iya. Sehingga dikenal orang sini kalau memberikan kiriman Al-Fatihah itu khusus Kirim Tunggul doa. Manik, gitu. Hmm. Termasuk saya kadang gitu. Oke. Karena tahu dari orang-orang di sini yang dulu gitu. Iya. Bukan saya tahu sendiri cerita. Alangkah baiknya kalau dikirim Fatihah gitu. Pak Slamet ini kan ceritanya sangat panjang lebar ya. Kenapa Pak Slamet masih menyimpan, apa alasannya menyimpan cerita tersebut? Apa alasan dari Pak Slamet gitu? Gini Mas ya. Setiap desa itu kan punya cerita dewi-dewi sendiri-sendiri. Kalau cerita itu dihilangkan kan merupakan mitos. Kan kalau kita menghilangkan itu nanti kan putus ke bawahnya. Kalau kita nggak cerita ke anak kita. Dan nanti kalau ditanya orang yang di bawahnya kan nggak tahu kalau kita tidak menceritakan hal itu kepada anak turun kita, gitu loh. Jadi nanti kan kalau di desa kalau sekarang kan merupakan ikon itu kan, Betul. suatu Magnet yang betul. memberikan inspirasi tertentu terhadap desa tersebut. desa kita. Bahkan ini kapan hari itu para pemuda sudah berkumpul Mas, mengajukan ini untuk dibangun, dirawat, dibikin sebegian rupa supaya menarik gitu. Pernah diajukan, kalau nggak salah ini mau dibangun, terus posisi itu mau dipindah katanya. Ya bulan ini tahun ini tahun ini Ya. Oke. masyarakat sini terutama para pemuda bahkan musyawarah di warung sana itu waktu itu perlu disampaikan ke desa bahwa ini memang hasil musyawarah dari masyarakat desa tersebut. Jadi tempat ini memang petilasan dari Damar Wulan. Itu yang paling terkenal dari cerita di desa Tanjung Rejo ini. Bukan tempat meninggalnya Damar Wulan, tapi bukan petilasan. persinggahannya Persinggahan Damar Wulan dari Majapahit menuju ke Belambangan Banyuwangi.
pulang perginya mampir di sini. Oh gitu ya. Oke, oke, oke. Pak Slamet, terima kasih ya sudah bercerita panjang lebar terhadap kami, dan semoga bermanfaat, dan semoga atas rencana para pemuda ya Karang Taruna mungkin Iya, iya. yang ingin mengajukan tempat ini direalisasi begitu ya Pak Slamet. Oke. Ya teman-teman, itulah cerita dari Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Semoga bermanfaat, dan salam budaya Nusantara. Tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.